aja sih. Pokoknya emang ada kultur orang yang gimana ya? Kulturnya maksudnya gimana nih? Apa healingnya itu emang ikutin tempat. Ngapain pusing-pusing sama keluarga sih? Iya benar juga sih. Jadi memang kalau udah putus ya udah lah, lepasin aja ya. Itu bentuk healing paling gampang ya. Itu healing buat kamu? Iya. Kan soalnya juga lukisannya ada yang interaksi sama kita, jadi kita bisa terjun ke lukisannya itu. Oke, ini lebih keren nih. Iya, Jadi keren iya, nih, jangan iya, lupa. iya, subscribe. Shh, udah mau mulai nih. Halo teman-teman, selamat datang di Bebek Podcast. Yeay. Akhirnya setelah sekian lama, ini adalah siaran perdana dari Bebek Podcast yang sudah saya pernah janjikan tanggal 1 Februari. Alhamdulillah ini bisa publish di tanggal 1 Februari. Nah, kali ini temanya adalah healing. Kalian pasti pernah dengar ya tentang healing itu apa sih sebenarnya. Nah, hari ini kita kedatangan 3 orang tamu dari generasi Z atau Gen Z atau Gen Z ya? Gen Z. Dari generasi Gen Z yang akan membahas tentang healing. Saya terus terang bukan dari Gen Z, saya dari generasi milenial. Tapi paling nggak hari ini kita mau sama-sama kupas sebenarnya healing buat mereka tuh apa sih? Apa bedanya sama refreshing? Emang harus banget healing gitu ya? Kalau secara definitif kata healing itu sebetulnya penyembuhan ya. Artinya bisa jadi mungkin secara psikologi bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang bersifat treatment untuk memperbaiki psikologis kita, refreshment pikiran kita, mungkin gitu ya. Tapi kita akan dengar secara langsung dari teman-teman Gen Z. Dari sebelah kanan namanya, yang ini adik siapa namanya? Dan satu ini namanya. Jadi mereka ini yang sering banget kita dengar kata healing dari mereka. Nah, mau tanya dulu nih dari Novi dulu deh. Oh, boleh. Boleh. Dari Novi. Versi kamu ini buat semuanya ya. Sebenarnya menurut versi kamu sendiri sebagai anak Gen Z, healing itu apa sih? Jadi lebih ke berdamai diri sendiri sih. Berdamai sama diri sendiri. Itu selama ini gak damai jadinya. Oke. Ini satu masalah. Oke. Damai sama diri sendiri. Kalau Novi siapa? Hani gimana? Kalau healing itu lebih ke jalan-jalan. Jalan. Healing jalan. Nah, saya seneng nih kalau healing jalan-jalan. Tapi kayak agak beda sama refreshing. Coba menurut siapa gimana? Kak siapa gimana? Kalau healing menurut aku jalan-jalan tapi tetap cari tempat yang nyaman buat kita. Yang Jalan. tenang. Oh, jadi berarti ada 3 nih poin yang saya dapat. Pertama jalan, kedua tenang, ketiga itu damai. Berarti harus jalan-jalan, tenang, damai. Itu sih gampang sih, punya duit yang banyak, jalan-jalannya ke Eropa sendiri tuh ya happy banget gitu sih. Oke, tapi ya, kita akan bahas sebetulnya definitif healing itu kayak gimana. Nah, abis ini akan ada cuplikan video tentang healing versi anak-anak Gen Z. Apa sih? Kita lihat dari cuplikan-cuplikan ini. Gen Z biasanya kemana sih kalau healing? Kita sebagai anak bebek, kalau healing sukanya ke tempat viral. Tapi yang pasti, pas lagi nggak viral-viral banget, biar nggak ramai tempatnya. Dan bisa foto-foto deh. Eits, tapi ada juga loh teman-teman Gen Z yang healingnya sukanya diem di rumah, tidur, bahkan drakoran. Itu juga termasuk healing terbaik versi Gen Z, ya kan? Dan tentunya anak Gen Z maunya perginya ke tempat menenangkan, seperti ke gunung, ke curug, ke pantai, ke pameran seni, berjalan-jalan bersama keluarga, atau bahkan ada juga yang hanya sekadar berjalan-jalan di mall, melihat-lihat hal yang menyenangkan walau nggak kita beli. Itu juga masuk ke dalam versi healing terbaik anak Gen Z. Kalau kamu gimana? Oke, nah tadi berdasarkan video-video cuplikan tadi kita udah lihat ya healing versi anak-anak Gen Z itu ternyata macam-macam ya. Ada yang healing tuh jalan-jalan ke Jogja, backpackeran. Ada yang healing staycation aja di belakang hotel ada view-nya gunung. Itu kayaknya udah healing, sawah. Itu kayaknya udah healing. Bahkan sekarang ada yang namanya istilah kayak kemah tapi elit. Apa sih? Dia kemahnya nggak pakai ini ya.
kemahnya nggak pakai tenda beneran, ada AC-nya tandanya. Glamping, Oh iya, glamping. Nah itu kalau glamping beda nih, pricey-nya biasanya harganya lebih mahal nggak sih? Mahal kan? Dibanding kalau pakai camping tenda kan beda ya, kita pakai tas ransel. Tapi ada juga beberapa yang mereka suka healing kayak gitu kan ya. Nah sekarang kita dengerin satu-satu dari Mbak Hani dulu deh. Mbak Hani, Mbak Hani kalau pernah healing nggak? Pernah. Biasanya tuh kalau healing di posisi lagi depresi, lagi santai, lagi banyak duit itu gimana? Versi kamu deh. Aku healing aja. Healing aja, punya duit gak punya duit healing. Gimana caranya tuh? Tapi gimana? Ceritain dong. Pernah nggak healing hemat banget lah gitu? Naik apa? Healing Mana? yang versi hemat, versi aku itu tuh karena aku suka berenang. Jadi kalau aku lagi stres, lagi nggak enak hati, suasana segala macem, aku berenang. Itu bakal mood booster, bakal ningkatin mood booster kamu lagi setelah kamu healing itu? Parah 100%. 100%. Gokil ya. Berarti berenang dengan di sungai apa kolam renang? Oh kolam renang ya. Ya kali kan ada juga yang sukanya agak adventure gitu kan. Dia pakai GoPro gitu kan, dia lompat di kali gitu. Orang yang nyemplung kameranya hilang. Oke, berarti di kolam renang itu buat kamu sambil, mungkin aku bayanginnya gini ya teman-teman. Dia tuh di pinggir kolam renang hotel. Ada jus jeruk gitu ya sambil tiduran, terus makannya juga yang pakai, kan ada tuh sekarang yang lagi ngetren makannya pakai baki terus melayang-layangnya di air gitu kan. Itu kayaknya healing, tapi kayak gitu foto-foto juga nggak? Nggak foto-foto, nggak bikin konten. Jadi benar-benar nikmatin suasana di sana ya. Oke. Ini versi Bahani tuh kayaknya memang lebih valuable tuh untuk ke self centris ya, maksudnya benar-benar menenangkan diri. Tapi kamu nggak ngajak teman kalau renang? Nggak ngajak teman? Ngajak tapi ya jarang ada yang mau. Atau suruh jagain tas aja gitu? Oh, enggak? Enggak sih, nggak masalah juga sendiri. Lebih senang sendiri. Oke. Ini ada, saya nggak tahu kalian akan tipe yang mana untuk healingnya. Ade Hani gimana? Ade Novi gimana? Tadi sih benar-benar diri sendiri. Contohnya gimana? Bentuk-bentuk nyatanya gimana untuk ngapain kamu? Lebih suka kayak jalan-jalan sendiri ke pameran atau Pameran apa? Pameran lukisan. Oh, kamu suka lukisan? Suka. Oke, jadi nikmatin pameran lukisan. Iya. Wah ya, itu boleh tuh. Banyak acara-acara di Indonesia kayak it's kind of like Indonesian Contemporary Art itu bagus tuh. Memang dia kamu tahu tentang acara itu? Tahu ya, itu biasanya saya juga suka kadang datang ke sana nikmatin lukisannya. Oke, itu bisa jadi stress release buat kamu. Itu healing buat kamu. Iya. Kan soalnya juga lukisannya ada yang interaksi sama kita, jadi kita bisa terjun ke lukisannya itu. Oke, ini lebih keren nih. Dia bisa merasakan ketenangan batin ketika menghadiri sebuah galeri seni. Ternyata unik ya. Di luar imajinasi saya bahwa healing itu yang harus, kalau buat saya nih mungkin bapak-bapak nih ya. Kalau healing tuh kayaknya bawa anak ke mall muter-muter tuh healing buat saya gitu ya. Tapi ternyata versi Genzi ini beda lagi. Dia ternyata sesederhana nikmatin lukisan, datang ke pameran juga kayaknya nggak bayar ya, ada yang gratis juga ya. Ternyata itu bisa jadi healing yang cukup efektif buat stress release dan ningkatin mood booster. Oke, terakhir nih kita dengar dari adik Syafa. Gimana dari Syafa nih? Kalau dari Syafa kayaknya kemana kalau liburan? Atau healingnya versinya pengennya versi aku sendiri apa sama teman? me time pasti. Me time. Me time-nya ngapain? Dan kultur orang kota aja sih. Pokoknya emang ada kultur orang yang gimana ya? Kulturnya maksudnya gimana nih? Aku healingnya itu emang ikutin tempat. Kan aku orang kota, jadi di kota jadi Oh, me oke. time di mall. Me time-nya di mall. Jalan-jalan. Jalan-jalan Sendiri. sendiri nggak sama teman. Kan me time. Oh, me time. Iya, namanya me time sendiri ya. Me time. Awal bulan atau akhir bulan? Kenapa awal bulan? Punya duit ya. Enggak sih, kalau nggak ada duit itu nggak kita nggak pusing ya. Oke, berarti kamu akan nikmatin itu kan ketika kamu sendiri. Tapi dari sini teman-teman kita lihat ya, ternyata healing tuh lebih kepada memang arahnya ke sendiri ya, nggak ngajak temen. Walaupun mungkin juga kadang-kadang kalau healing ngajak temen tuh kayak refreshing kayaknya ya. Tapi kalau yang healing benar-benar buat diri sendiri itu ternyata ada juga orang yang mungkin nggak tahu ya, kalau yang cowok healingnya gimana, bisa jadi mainin ikan,
burung atau merakit gundam gitu, kayak bisa aja ya buat healing teman-teman tuh pasti beda-beda. Nah, ini dari 3 teman kita udah dengar tentang healing versi mereka tuh gimana. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih, ini buat semuanya nih. Kalau misalnya ada satu kesempatan gitu ya, kan kita ada pilih nih tempatnya, view-nya mau pantai atau gunung. Kalian lebih suka pantai atau gunung? Gunung. Kenapa kamu gunung? Karena lebih menyatu dengan alam aja gak sih? Menyatu Terus juga dengan kita alam? harus ada trekkingnya, jalannya, Oke, trekking. kayak ada usahanya gitu. Oh iya, jadi kayak Effortnya. ada effortnya ya. Seru ya sebenarnya healing ke gunung. Mungkin teman-teman juga ada yang sependapat kalau healing tuh kayaknya naik gunung Salak gitu ya, sampai di puncak Halimun tuh nikmatin suasana pemandangannya gitu. Dan ada kepuasan tersendiri ketika udah sampai di atas puncak gitu kali ya. Iya. Walaupun perjalanannya juga kayaknya nggak enteng juga ya, nah yang namanya gunung pasti berat, nggak mungkin 15 menit kan, pastinya bawa carrier berjam-jam, tapi itu seninya, nikmatinnya gitu ya, berarti lebih pilihnya alam gunung. Kalau Hani gimana? Pantai, kalau mungkin relate ya karena tadi suka berenang, sekarang pantai. Kamu lebih prefer pantainya kayak Ancol apa kayak Seminyak Bali? Ke Ancol yang lebih dekat. Ancol yang lebih dekat. Karena yang Tapi bisa berenang emang di sana? Bisa. Bisa ya? Cuma enak aja karena asin. Oh iya. Pedas gitu loh kalau berenang di Pantai ya, iya sih benar. Tapi kalau misalnya pantai, apa ya yang kamu nikmati dari suasana pantai? ombaknya sih. Oh suka desiran ombak ya, desiran ombak itu kayak nature banget ya. Terus kayak kan suka nyeker tuh. Apa sih bahasanya nyeker? Nggak pakai sepatu gitu ya. Nginjek pasir itu udah seneng banget. Oh iya, jadi kayak menyatu. Yang satu ini menyatu alamnya mungkin kalau di air terjun gunung bertapa gitu ya. Yang ini di pantai menikmati desiran ombak sama angin sepoi-sepoi ya. Tapi kayaknya lebih enak lagi kalau ada semangkok bakso sama es kelapa muda ya. Itu sih makan ya. Oke, nah keterkaitan makan nih. Oh, Mbak siapa belum tadi ya? Kalau siapa gimana? Enaknya gimana kalau pantai atau gunung? Sendiri atau orang-orangnya? Sendiri sih. Tetap sendiri. Aku lebih suka pantai sih. Pantai ya, pantai. Oke, pantai biru atau pantai yang gimana? Biru ya, lebih enak ya. Kayaknya view-nya kayak bener-bener paradise banget ya. Kayak beban tuh kebawa sama ombak. Beban kebawa mau kayaknya gue juga banget deh. Oke, Meskipun tapi kan memang pasti kalau kita healing pasti ada beban yang mau kita rilis gitu ya, ada Iya. pikiran yang mau kita lepas untuk itu ya. Tapi ketika kita tadi udah lihat bahwa ada teman-teman juga yang healingnya dengan versi yang beda-beda. Nah, kita mau masuk yang berikutnya adalah kalian pernah nggak effort melakukan suatu usaha untuk cari hidden gem atau tempat yang tersembunyi di seluruh Indonesia ini untuk nikmatin? Tapi bener-bener kayak misalnya ke daerah pegunungan atau daerah mungkin dari Jogja gitu yang daerah pedalaman yang cuma buat nikmatin minum kopi sama sawah gitu. Pernah? Kemana? Sebenarnya tujuan waktu itu ke Curug sih. Sebenarnya tujuan awalnya tuh pengen ke Curug yang di Sukabumi, cuma nggak kejauhan jadi ada yang ke Curug mirip-mirip itu. Daerah? Ke Bogor. Bogor banyak curug pastinya. Iya. Dan di sana 1000 di sana. Curug 1000. Dan kamu nikmatin banget ketika perjalanan mungkin bertrekking dulu ya berarti? Iya benar. Trekking dulu. Oke, agak kita totali ya. Biaya yang kamu butuhin berapa untuk budget healing kamu? Bensin pasti, terus bayar parkir, Total berapa? kurang lebih 50. 50.000. Dia 50.000 ya bisa healing ya. Lumayan. Belum. Tapi belum mau makan kali ya. Belum. Anggaplah kan 100.000 tapi udah 1 hari bisa healing ya. Nah, Oke, kalau kamu gimana? Pernah nggak effort yang benar-benar sampai dapetin itu ke tempat healing kamu mau? Nggak pernah. Jadi kamu lebih nikmat gimana cara kamu dapetin tempat yang kamu mau? saya jadi punya ini Pak, apa namanya? Jadi tiap tahun itu harus banget minimal sekali itu ke Ragunan. Oh, Ragunan. Ini by the way sama mas saya hobinya sebenarnya. Gak disangka ya, ternyata kalau saya tuh healingnya memang favorit wisata saya itu pertama kalau orang kan lebaran 3 kali kan biasanya, kalau lebaran pertama sama keluarga, ya kan. Lebaran kedua sama saudara-saudara terdekat. Saya selalu kalau lebaran ketiga itu request, saya mau nongol ke saudara.
Di mana? Di Ragunan. Karena saya dari kecil emang suka banget sama nama Ragunan tuh. Jadi kalau ke Ragunan tuh setahun minimal sekali lah. Tiketnya murah, makanannya banyak, dan vibes-nya tuh kalau lagi lebaran kayaknya tuh saudaranya semua ke situ. Karena yang di luar sama yang di dalam juga saudara itu semua. Karena banyak banget orang-orang di sana. Jadi memang kayak satuannya ditambah banyak. Biasanya kalau pas mau jalan itu satuannya kayak dibanyakin gitu ya. Nggak tahu sih, tapi kayaknya lebih banyak dan lebih banyak atraksinya. Oke, berarti kita sama ya. Tas dulu dah. Berarti kita sama-sama ke Ragunan ya. Oke. Kalau dari Kak Siapa gimana? Kalau Kak Siapa enaknya kalau di Ragunan pernah nyarinya kemana? Ini nggak jauh nih, ternyata Ragunan doang ya. Oke. Pasti ke luar kota sih nyobainnya. Luar kota. Oke sih, asik juga. Kemana tuh keluar kota? Vibe yang beda dari Jakarta lah ya. Pantai gitu. Pantai di Jogja. Pantai di Jogja. Iya, Oh, gitu. berarti memang tetap butuh dia dan lebih ada travelingnya. Jadi Iya. nggak yang deket, dia butuh yang agak lebih jauh, nikmatin suasana perjalanan kereta gitu ya. Dan Ya. itu kalau ada waktu luang. Berarti Kalau butuh waktu ya. Iya, kalau suasana. Budget kamu berapa biasanya kalau begitu gitu? Ya, pasti lebih dari 500 ya, 500 lah paling nggak ya. Karena luar kota. Nah, kalau teman-teman sekarang bisa pilih nih, mau budget yang 50.000, mau budget yang 100.000, 50.000, atau yang mungkin 500.000, tergantung dari keadaan kantong masing-masing. Oke, setelah ini kita akan lihat cuplikan-cuplikan lagi. Ada beberapa video rekomendasi tempat-tempat wisata yang murah yang kalian bisa pakai buat healing dan juga budgetnya hemat. Oke, kita lihat ya. I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. We'll run away, it'll be okay. Naik wahana cuma goceng, emang ada? Ada guys, ini aku nemu permainan wahana gitu yang naiknya cuma 5.000 aja. Kali ini aku cobain naik dino dan ternyata naik dinonya seru banget. Aku sampai naik 2 kali. Kalau ya bawa anak bisa naik 1 dino buat berdua ya, tapi koinnya tetap 2. Jiwa masa kecilku meronta-ronta. Dulu waktu kecil aku pengen banget naik wahana-wahana kayak gini. 1 koin itu untuk 1 kali putaran dan untuk jalurnya itu lumayan panjang loh. Nanti tinggal kasih koin ke abangnya dan dibantuin pakai seatbelt juga. Aku kira ini nggak serem, ternyata cepet juga dan pas belokan itu serem. Dari atas kita bisa lihat wahana-wahana lainnya. Di sini ada kereta api juga, terus ada mobil-mobilan. Pokoknya anak pasti suka banget deh kalau diajak ke sini. Dan semua wahananya itu cuma 5.000 aja ya. Fix nanti aku kalau punya anak aku bakalan bawa dia ke sini deh, soalnya di sini murah dan pilihannya banyak. Ada yang udah tahu belum ini lokasinya di mana? Ini lokasinya di Jakarta loh, lebih tepatnya di Kebun Binatang Ragunan. Jadi selain naik wahana bisa sambil piknik dan lihat binatang-binatang lucu yang ada di sini. Harga tiket masuk Ragunan juga murah banget. Yuk masukin wishlist kamu. Nikmatin makan es krim sambil sunsetan di tepi danau. Kesini aja nggak sih? Cuaca di sini tuh bikin betah banget buat nongkrong lama-lama karena sepanjang tempat ini tuh banyak pepohonan. Selain makan es krim di Vilo Gelato, di sini juga ada tenan-tenan yang menjual makanan dan kafe-kafe yang estetik. Pasti banyak yang belum tahu juga kan kalau di Jakbar mepet ke Tangerang ini ada tempat sekeren ini. Dan di sini tuh pet friendly, kalian bisa datang pagi atau sore hari. Aku saranin kalian kesini pas weekday karena kalau weekend tuh suka rame. Pokoknya kalian di sini bisa menggalau sepuasnya. Percaya nggak percaya modal uang 5.000 udah bisa masuk wisata kayak gini loh. So ini tuh pasar apung 6 negara yang area musim angkut itu. Nggak bohong ya, ini tuh tiket masuknya cuma bayar parkir sepeda motor aja 5.000. Dan tempatnya lucu pol, kayak di konsep per negara gitu loh. Ada Korea, Jepang, Cina, pokoknya banyak. Ini tips kalau kesini bener-bener pengen keluarin 5.000 tok ya. Buat kegiatan kalian bisa foto-foto karena spot foto di sini tuh banyak. Dan bisa masuk museum tentang sejarah kemerdekaan gitu. Ini cocok nih buat kalian yang suka ketiduran waktu pelajaran sejarah di sekolah. Terus buat makan, kalau nggak mau beli makan di sini, mending bekal jajan aja deh dari rumah. Ini kebetulan kemarin habis beli balubak paus Singosari sama bawa bolu cokoberi yang jadinya ngemil kenyang cuy di sini. Tapi buat yang mau ngeluarin rupiah lebih karena mau main-main, kalian bisa naik perahu. Ini nanti dibawa keliling mengitari 6 negara gitu. Atau beli pakan buat ngasih mentok-mentok di sini. Atau mau main VR juga sabi loh. Oke, bisa tak kesini aja. Oke, tadi udah selesai lihat beberapa rekomendasi tempat-tempat healing. Semoga bisa jadi referensi buat kalian dan juga bisa hemat budget. Terutama juga yang udah berkeluarga bisa sama keluarga ke sana karena
healing sama keluarga juga pastinya enak lah ya. Oke. Gimana jadinya Novi? Kalau tadi kalau misalnya putus, kamu tuh healingnya gimana? Jadinya keluar sendiri sih, waktu itu malam-malam keluar sendiri, terus kayak gak tahu mau kemana, yang penting keluar aja, naik transportasi umum, kayak lebih ke menikmati suasana yang lagi kita jalani aja sih. Sendiri aja? Sendiri. Itu cara kamu untuk healing dan berusaha melupakan masalah kamu itu? Oke. Kalau kamu gimana? Tapi juga nangis dikit gitu ya. Oh, nangis dikit? Iya, sampai terseduh-seduh, nangis gitu ya? Menggalau. Padahal dia juga belum tentu mikirin kamu gitu ya? Oke. Oke, lanjut. Hani gimana? Pernah putus? Terus healingnya gimana? Kalau habis putus langsung Jadi cara healingnya ini beda nih. Healingnya adalah cara yang baru. Iya. Gak apa-apa sih. It's okay. Jadi memang kadang-kadang cara healingnya beda nih. Cuman ini gak di luar dulu ya. Ternyata cara yang baru segampang itu ya, segampang itu. Gimana maksudnya? Ngapain pusing-pusing sama yang kemarin gak sih? Iya benar juga sih. Jadi memang kalau udah putus ya udah lepasin aja ya. Itu bentuk healing paling gampang ya. Oke. Kalau siapa gimana? Apa berbulan-bulan, bertahun-tahun? Gimana rasanya? Aku healingnya cari makan. Cari makan. Tapi ya harus Sama yang lain makan apa enggak? sama dong ya hari. Harus malam-malam carinya. Cari. Karena pas lagi sepi. Lagi pas sepi, santai. Semalam tuh beda. Iya pas kira. Terus cari makan lagi. Oh gitu ya. Ayam gitu. Iya. Ngayam gitu ya. Iya sih. Jadi santai ya. Kalau saya nggak boleh nyari makan malam-malam. Tambah berat, naik badan, berat badan naik. Oke. Jadi itu tadi beberapa versi teman-teman dari anak-anak Gen Z bahwa healing itu ternyata juga memang sesuatu yang mereka butuhkan karena faktor permasalahan yang ada di dalam internal masing-masing orang ya. Jadi mereka berusaha untuk keluar dari zona itu, berusaha untuk melepas permasalahan yang ada dengan cara healing. Jadi kalau didefinisikan secara healing itu harus jalan-jalan, enggak juga. Jadi memang lebih kepada bagaimana mereka bisa keluar, mereka bisa membuat dirinya menjadi nyaman kembali dan balik lagi nge-boosternya untuk mereka bisa beraktivitas. Jadi buat teman-teman untuk hari ini podcast kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas berbagai macam topik yang menarik lainnya yang tentunya juga bisa kita sama-sama diskusikan. Nah, buat teman-teman yang mau kasih topik, kasih ide untuk bahas tentang apa, terutama seputar Gen Z, seputar generasi Alpha, ataupun hal-hal baru yang ada di Indonesia ataupun ada di mancanegara, kita akan bahas topik-topik yang menarik di siaran Bebek Podcast selanjutnya. Oke, see ya on the next vlog. Bye-bye.